Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani dalam mata kuliah Cost Accounting. Kali ini kita akan membahas mengenai factory overhead ya, dan yang kita bahas lebih kepada actual dan juga plan. Jadi kalau di factory overhead ini nih, kalau yang kita memang sudah pelajari gitu ya, yang di awal-awal tuh mengenai manufacturing cost, ya mereka kan memang salah satu susunan biaya dari si manufacturing cost atau si factory cost gitu ya. Nah, jadi kalau memang si factory overhead ini lebih kepada keseluruhan biaya yang tidak langsung berhubungan dengan produksi, tapi harus ada dalam produksi. Ya kan? Nah, jadi karena si factory overhead termasuk dalam biaya yang non traceable atau tidak bisa ditrace, tidak bisa langsung ditelusuri secara langsung gitu ya. Biayanya apa saja, nah mau tidak mau harus dialokasikan. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengalokasiannya dari si factory overhead, tapi dengan cara yang aktual dan juga plan. Nah, kalau kita aktual dan juga plan, ibaratnya kan pas di plan itu kan kita tahu estimasinya. Oh, ternyata memang factory overhead yang kita butuhkan sebesar A misalnya gitu. Apakah nanti pada saat dieksekusi apakah kita akan sebesar si A juga gitu? Kan belum tentu juga. Nah, itu kita akan membandingkan antara yang plan dan juga yang aktual. Nah, jadi ada 5 faktor yang memang digunakan untuk menghitung si factory overhead ini. Ada physical output, ada direct material cost, ada direct labor cost, direct labor hour, ada juga machine hour gitu ya, ada juga transaction or activities. Jadi maksudnya biasanya itu yang memang digunakan oleh perusahaan yang paling gampang adalah direct labor hour. Ya kan, atau jam kerja karyawan. Kenapa? Karena kalau misalnya si jam kerja karyawan itu, ya kan, misal contoh listrik ya orang bekerja kan pasti kan butuh listrik. Jadi si listrik ini akan hidup kalau memang si pekerjanya itu bekerja. Contohnya ketika kalau di Indonesia ya, seperti kita sedang lebaran, untuk beberapa perusahaan yang memang meliburkan karyawannya, atau meliburkan juga pabriknya, itu pasti dimatikan listriknya. Kalau dimatikan kan berarti kan tidak ada biaya yang muncul. Sedangkan kalau si buruhnya itu bekerja, kan muncul tuh biayanya, listriknya harus digunakan untuk membantu si buruh dalam bekerja. Nah, ini yang masuk ke dalam direct labor hour. Jadi memang lebih banyak perusahaan lebih ke sana, direct labor hour. Tapi jangan heran juga kalau misalnya dalam perusahaan ada juga menggunakan mesin hour. Artinya adalah ternyata kalau di sini si karyawan atau si buruh yang justru ikut bahwa si mesin ini bisa bekerja berapa lama. Jadi mereka akan ikut si mesin ini kapasitasnya itu kalau dioptimalkan apakah bisa sampai bekerja 24 jam. Nah, contoh-contohnya kalau seperti ini perusahaan ban gitu ya, perusahaan besi. Yang kalau memang mesinnya kalau mati gitu ya, atau mati listrik, itu sangat bahaya. Untuk pemanasannya kembali bisa 6 bulan. Itu kalau untuk yang perusahaan seperti yang besi-besi seperti itu. Kalau misalnya untuk yang ban, yang saya tahu, itu memang butuh sebulan untuk memanaskan kembali ovennya. Jadi dari karet benar-benar bisa sampai dilumatkan, itu dia butuh sebulan untuk memanaskan si oven tersebut supaya bisa produksi bannya gitu ya. Nah, jadi itu yang penting sekali. Nah, lalu ada juga yang ada activity level selection. Ada 6 lagi di bagian 6, ada theoretical capacity, practical capacity, expected actual capacity, ada normal capacity, effect of capacity on overhead rates, ada juga idle capacity versus excess capacity. Jadi maksudnya adalah kalau theoretical capacity, ya berarti kita tuh maunya seperti apa sih kapasitasnya gitu ya. Kalau practical ternyata di actual yang memang terjadi seperti apa gitu. Kalau yang expected ternyata kita tuh ekspektasikan, kita sudah merencanakan bahwa nanti kapasitas yang akan kita dapatkan sebegini besar gitu. Misalnya untuk yang tadi ban, ya ternyata theoretical capacity-nya, ya kan secara teorinya, kita seharusnya mendapatkan 1000 ban per hari. Untuk yang ternyata di prakteknya hanya mendapatkan 800 ban per hari. Tapi ekspektasi aktual kita seharusnya bisa sampai 900 ban. Nah, itu kan berbeda semua tuh. Ada juga normal capacity. Normalnya, kalau memang kita produksi biasa aja, mungkin mencapai 600. Nah, itu masing-masing kapasitas ada berbeda-beda. Ya, jadi dalam perusahaan nggak mungkin sama kapasitasnya. Seperti itu. Even mereka besar perusahaan, ukuran perusahaan bisa saja sama, tapi tergantung lagi banyak faktor yang memang memengaruhi si kapasitas perusahaan tersebut. Ada juga including or excluding fixed overhead, use of a single rate of several rates. Ada juga yang terakhir adalah
menggunakan rates yang berbeda, ya kan, untuk service activities. Untuk service activities maksudnya itu jasa ya. Jadi bukan yang, oh itu cuma supporting aja. Banyak juga yang memang bilang itu supporting, tapi memang dalam perusahaan itu lebih kepada jasa. Misalnya seperti maintenance, ya kan, repairing, itu lebih kepada jasa sih. Untuk si mesin, menunjang mesin, kalau misalnya rusak dalam memproduksi, seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca lagi di buku, ada banyak sekali rumus-rumus ya. Jadi ada yang namanya direct labor cost base, ya kan, ada juga direct labor hour base. Nah, itu ada perhitungan-perhitungannya berapa banyak yang factory overhead didapatkan per hour-nya kalau kita berdasarkan dari base hour tersebut. Lalu ada juga berdasarkan capacity, bisa dibaca juga, ada banyak sekali. Sampai ke perhitungannya juga, jangan lupa dicek di PowerPoint dan juga di buku ya. Sampai di sini perjumpaan kita dalam topik factory overhead, actual and plan. Sampai jumpa di topik selanjutnya.